Bab 051. Begitulah Faris memanggil dengan permohonan. Tak menggubris cucunya lagi, kakek langsung memasuki lift rumah diikuti oleh dua orang bawahannya untuk segera sampai ke lantai atas menuju ruangan pribadinya. Bagaimanapun seorang Suseno adalah pribadi yang super sibuk. Pekerjaannya terlalu banyak untuk meladeni sifat sang cucu yang masih kekanak-kanakan ini. Baiklah, Faris tidak akan berhenti berusaha. Maka segeralah dia berbalik dan berjalan menuju tangga lalu menaikinya dengan langkah cepat. Namun Faris kalah cepat rupanya, kekuatan besi berbentuk kotak besar itu tidak bisa ia imbangi. Faris ngos-ngosan, ruangan pribadi kakek terkunci rapat. Kepalanya pun mendadak pusing. Entahlah, Faris tidak mengerti kenapa sejak kemarin kepalanya terasa sangat pusing. Beberapa saat kemudian, Faris benar-benar bosan menunggu di luar. Apa yang dilakukan kakek di dalam sana? Sudah 1 jam lebih dia mondar-mandir di depan ruangan ini. Maka mata yang tengah jengah menunggu itu lalu berbinar bahagia saat tiba-tiba pintu ruangan kakek terbuka lebar. Faris pun bergegas masuk ke dalam. Dua orang bawahan kakek sedikit menundukkan kepala padanya sembari membawa beberapa berkas saat keluar dari dalam sana. Yang Faris lihat pertama kali di sana adalah kakek dan mama yang tengah duduk serius berhadapan dengan mata yang hanya sekilas menatapnya. Seolah-olah dirinya adalah orang yang enggan dilihat. Faris memejamkan mata dengan mengelus tengkuknya kaku. Ia paham, pasti kakek sudah sangat muak dengannya. Entah kenapa Faris merasakan suasana begitu tegang. Ia dapat merasakan tarikan nafas kakek yang begitu tegang saat ia semakin mendekat. Begitupun juga dengan mama. Ibu kandungnya itu juga terlihat tampak menahan sesuatu tentang dirinya. Tubuh Faris perlahan mendarat mulus di atas sofa. Hah, kenapa dia kesusahan bernafas begini ya? Suasana ini terlalu mencekam. Marah besar, pasti kakek marah besar padanya. Ya ampun kek, jangan keseringan marah. Nanti kerutannya bertambah. Kek, begitulah Faris berucap di tengah kekakuannya. Duh. Belum apa-apa ia sudah merasa akan terpental keluar karena raut wajah kakek semakin tajam. Maka sahutan yang Faris dapatkan adalah tarikan nafas berat dari laki-laki itu. Faris tidak peduli jika kakek jengah padanya. Dia sudah bertekad untuk mendapatkan hatinya kakek pagi ini. Kakek menaikkan satu kakinya di atas paha. Matanya sedari tadi enggan menatap cucunya itu. Lalu Faris berbalik menatap Mama Adele. Nampak sama raut wajahnya dengan kakek. Namun dengan Mama Adele, Faris tidak setegang saat menghadapi kakek. Masih ada keberanian yang ia miliki ketika berhadapan dengan mamanya. Mama menarik nafas dalam-dalam. Mama yakin kamu paham Faris, kakek sudah lelah menghadapi kamu. Kakek sudah kehabisan kata, tidak tahu lagi bagaimana membuat kamu mengerti. Faris mengusap kepalanya tampak frustasi. Kek, aku minta maaf, ucapnya pasrah. Gara-gara aku kurang tanggap dalam bersikap, Mami jadi memisahkan kami. Lalu kakek menoleh. Sudah sewajarnya bukan? Kek. Kakek pun juga akan melakukan hal yang sama kalau berada di posisi itu. Lalu tatapan kakek berbalik pada Mama Adele dengan tatapan yang sama tajamnya, membuat ibu dari Faris itu langsung menunduk paham. Faris lagi-lagi tertunduk, kakinya terus melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan kegugupannya. Kayak aku minta tolong. Minta tolong apa? Bukannya kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Bukannya kamu bisa melakukan segala hal tanpa kakek. Rasanya kakek tidak perlu terlalu jauh untuk mencampuri urusan kamu. Faris bungkam sejenak. Ucapan kakek begitu tajam menyentak dadanya. Bukannya kakek bilang, akan ikut campur waktu itu kalau sampai Amira kenapa-kenapa. Ucapnya ragu dengan polosnya. Loh, untuk apa kakek ikut campur? Dia istri kamu, kan? Seharusnya kamu bisa mengurus istri kamu sendiri. Kenapa jadi kakek yang harus bertanggung jawab? Lalu Faris menatap frustasi. Kek, tak mendapat respon belas kasih lalu dia berbalik menatap sang mama. Lagi-lagi sama, tidak ada yang merasa kasihan padanya saat ini. Baiklah, dia memang pantas dicampakan. Kek,
Aku mohon. Tolong bantu aku nggak bisa jauh dari istri aku, kek. Aku mohon, bantu aku. Faris spontan menutup mulutnya dengan dua tangan. Mual. Faris mengerjap kaget sampai akhirnya mendapat serangan itu lagi. Sama terkejutnya kakek dan mama menyoroti Faris heran. Kemudian keduanya kembali membelalak saat laki-laki muda itu kembali mual beberapa kali di hadapan mereka. Faris, kamu apa-apaan sih? Yang sopan dong sama kakek. Mama melotot menatap putranya yang tengah menunduk sembari menutup mulutnya itu. Aku, nggak tahu. Tiba-tiba aku huek. Faris benar-benar tidak tahan. Ini dirinya kenapa, sih? Faris, kamu kenapa sih? Hah. Nggak usah aneh-aneh deh. Sahut Faris meminta pengertian. Saat Faris mengangkatnya sehingga kepala mama dapat melihat dengan jelas pelipis putranya itu tiba-tiba berkeringat. Astaga, kenapa wajah putranya pucat begini? Duh, mama jadi kasihan. Dan, saat itu juga Faris pun mual kembali sehingga dengan cepat mami pun memijat-mijat tengkuknya. Makanya kamu tuh jangan suka membiarkan masalah berlarut-larut. Jadinya seperti ini, kan? Seharusnya, berusahalah memecahkan masalah dengan cepat Faris. Sekarang gimana? Kamu jadi banyak pikiran, kan? Tidak menggubris ucapan sang mama maka Faris pun kembali merasakan gejolak itu. Mama semakin khawatir. Aduh, nggak usah dipikirin ah. Kini salah satu tangan mami mengelus pelan punggung putranya itu. Entahlah Faris juga tidak mengerti kenapa dirinya jadi begini. Sedari semalam ia merasakan pusing yang teramat sangat. Dan, pagi ini ia malah merasa mual. Sepertinya ia ketularan Amira. Makanya kakek bantuin aku buat bawa Amira pulang. Ini akibatnya kalau orang lagi jatuh cinta dipisahin. Kakek nggak ngerti kan, sakitnya nahan rindu tuh gimana, jelas Faris. Mama menepuk lengan Faris pelan. Kamu tuh ya, keadaan lagi begini aja masih bisa ngomong konyol begitu. Menyoroti keadaan cucunya tersebut bukannya kasihan, kakek malah ingin tertawa. Maka untuk menahan gejolak yang tertahan itu kakek memalingkan wajah sembari menutup wajahnya. Sangat menggelikan. Lucu sekali melihat cucunya tersiksa seperti itu. Sepertinya kenangan yang ia alami dahulu rupanya terulang kembali pada sang cucu. Kek, aku mohon, ulang Faris lagi sembari menahan rasa yang terus menyerang itu. Berbalik menatap Faris serius, kakek memberi isyarat untuk mama memberikan waktu mereka berdua agar berbicara empat mata. Tapi Pak, Faris lagi sakit. Apa nggak sebaiknya diobati dulu? Kasihan Pak, dia mual-mual terus. Jelas Mama. Biarlah mungkin itu akibat telah membiarkan masalah berlarut-larut, lalu menyakiti hati istrinya. Faris mendongak, kakek kejam. Lebay Riz. Maka beberapa saat kemudian ruangan itu kembali tertutup rapat sesaat setelah Mama keluar dari sana dengan masih menaruh rasa khawatir pada sang putra. Sang putra yang tiba-tiba mual. Serius, keadaan terasa lebih serius di ruangan itu saat ini. Tapi, bagaimana Faris mau bicara serius kalau dirinya terus merasakan mual begini? Saat itu di ruang kerja kakek, Faris terus merasakan gejolak itu setiap saat. Mual dan pusing di kepalanya itu selalu menerpanya. Ya, Tuhan, Faris benar-benar sudah tidak kuat lagi dengan keadaannya saat ini. Dimanapun dia berada pasti rasa mual itu datang. Mata Mbok Yana yang tengah menyediakan makanan untuknya melotot heran saat Faris tiba-tiba berlari ke wastafel yang berada di sudut ruangan untuk menuntahkan seluruh makanannya di siang hari itu. Mas Faris nggak apa-apa, tanya Mbok Yana ragu-ragu. Ia pun mendekat kalau-kalau Faris butuh pijatan di tengkuk, mungkin. Lalu memejamkan mata sesaat Faris berbalik menatap Mbok Yana. Nggak tahu Mbok, tiba-tiba mual-mual terus nih, lalu ia mual lagi seolah itu adalah sebuah penyiksaan dan tidak ada habisnya. Mual-mual terus. Maka Mbok Yana pun mulai menerka-nerka. Mau ada kabar baik kali Mas, ucap Mbok Yana spontan. Faris menatap Mbok Yana bingung. Kabar baik apanya Mbok, mual-mual begini kok kabar baik.
Yang adanya malah derita. Tahu rasa bingung Faris, Mbok Yana lalu menjelaskan dengan hati-hati. Mas Faris mual-mual begitu mungkin gara-gara bawaan jabang bayi kali, terangnya lagi lalu tersenyum. Mbok Yana merasa antara lucu dan bahagia. Bakalan ada sosok ayah muda di rumah ini. Memejamkan mata lalu berhayal, duh, pasti seru lihat Mas Faris gendong-gendong baby. Mata Faris mengerjap. Masak sih, Mbok. Mbok Yana jangan ngarang deh. Tahu dari mana coba? Lalu wanita yang tengah memegang nampan berisi piring itu pun menjelaskan. Tuh, buktinya Mas Riz mual-mual. Mbok nggak pernah loh, lihat Mas kayak gini. Apalagi coba kalau bukan tanda-tandanya, hayo. Faris mengernyit bingung. Mbok asal nebak nih. Namun sembari masih merasakan mual itu Faris termangu sesaat. Apa mungkin? Mas Riz nggak percaya. Banyak kok suami yang kondisi persis kayak Mas Faris begini. Pas istrinya lagi hamil bahkan ada yang sampai ngidam yang aneh-aneh loh Mas. Iya, mungkin aja Mbak Amira sekarang lagi isi, tapi Mas Farisnya nggak tahu. Cepat-cepat dijemput deh Mas terus ajakin periksa ke dokter, siapa tahu beneran positif dedek bayinya udah ada di perut. Jelas Mbok Yana polos. Tunggu. Dia mual-mual karena akan menjadi ayah. Apa mungkin Amira hamil? Wanita parubaya dengan logat medok kental itu kembali berucap. Begini, ya Mas. Bukannya Mbok mau sok tahu. Tapi ya, biasanya nih, wanita yang lagi hamil itu selalu butuh suami di sisinya. Apalagi kalau hamil muda. Bisa jadikan Mas Faris mual-mual begini karena dedek yang di perut lagi kangen. Mbok Yana tersenyum tersipu karena rasa bahagia mengalir pada dirinya. Tapi, itu hanya pendapat Mbok loh Mas. Faris termangu lama untuk hal yang baru dia dengar itu, lalu. Faris. Begitulah suara menggelegar kakek menghentikan langkah cepatnya. Laki-laki yang baru memasuki ruang kerja itu berusaha menghentikan. Mau kemana kamu? Kek, aku mau ketemu istri aku. Jelasnya kemudian berusaha keluar dari sana. Maka beberapa pengawal yang sengaja diperintahkan kakek untuk menjaga di luar itu pun menahannya. Duduk, kamu belum boleh kemana-mana apalagi bertemu istri kamu. Jadi beberapa hari ini, Faris memang terkurung di dalam rumah berkutat dengan berkas-berkas kakek dan dia hanya diperbolehkan istirahat saat makan dan mandi. Jadi kakek juga membiarkan Faris untuk tidur di dalam ruangan itu. Kek, aku nggak bisa kayak gini. Aku harus temui dia sekarang. Dia pasti butuh aku kek. Aku curiga kalau sekarang dia sedang. Lalu mata kakek melotot tajam dan menyambar omongan itu. Kamu ingat perjanjian yang kamu buat. Jangan melanggar Faris. Ya, Tuhan. Faris tampak frustasi, ini benar-benar menyiksa batinnya. Kenapa saat ini semua orang egois? Kenapa dia seperti tidak punya pilihan begini, sih? Sudah 3 hari dia di ruangan ini tanpa internet, ponsel atau apapun yang bisa digunakan untuk berhubungan dengan dunia luar. Karena kakek tidak membiarkan benda-benda itu berada di sini saat mulai mengurungnya. Ini benar-benar siksaan. Malam harinya, hujan turun dengan begitu deras. Namun, Faris yang tengah berada di ruangan kerja kakek bersama tumpukan berkas-berkas itu tampak begitu gelisah dan tidak tenang. Sedari tadi pikirannya jauh melayang. Kakek yang sedang menjelaskan begitu banyak hal tidak serius ia dengarkan. Perasaan janggal yang ia rasakan saat ini begitu membunuhnya. Perkataan Mbok Yana tadi siang terus terngiang-ngiang di telinga. Bagaimana kalau itu benar? Bagaimana kalau Amira memang sedang mengandung sekarang? Beberapa kali ia menjenggot rambutnya karena ketidaktenangan itu. Jadi Faris, untuk beberapa bulan ke depan kamu harus lebih giat lagi mempelajari semua ini. Kakek menambah tumpukan berkas-berkas di hadapan cucunya hingga menggunung. Kakek tahu ini nggak mudah untuk kamu. Berjalan menuju sofa. Salah kamu sendiri kenapa harus terlambat menyetujui ini. Lalu kakek mendudukkan dirinya dengan nyaman. Kakek mendesah dengan kuat saat melihat sosok yang sedang ia nasihati itu hanya diam termenung menatap tumpukan berkas-berkas di hadapannya. Sudah 3 hari, dan Faris terus-terusan seperti ini.
Terlihat lesu dan tidak bersemangat. Apa yang dipikirkan anak ini? Istrinya, kakek tidak menyangka saat berjauhan dengan Amira, Faris seperti tidak ada niat untuk melanjutkan hidup. Faris, kamu dengerin kakek nggak dari tadi? Tersadar lalu Faris berbalik menatap kakeknya. Kakek minta kamu fokus. Bagaimana kamu bisa jadi pemimpin perusahaan kalau seperti ini? Lalu kakek menghembuskan nafas kasar. Bukan cuma menasehati Faris saja yang lelah, bahkan melihat tingkahnya yang seperti ini saja malah membuat kakek bertambah lelah. Lelah menahan sesak di dada. Maaf kek, kayaknya aku kurang fokus. Aku keluar sebentar aja dulu ya, cari angin segar. Udah 3 hari kek aku di dalam sini. Aku nggak bisa mikir, usul Faris untuk dirinya sendiri. Bukan apa-apa, seharian ini ia sudah sangat kenyang berhadapan dengan tumpukan berkas yang diberikan kakeknya. Berkas-berkas perusahaan selama hampir 50 tahun yang harus ia pelajari. Kalau dilihat-lihat bukan satu tumpukan saja, tapi 10 lemari besar. Dan, dia harus mempelajari itu semua. Kakek benar-benar ingin menyiksanya dengan semua ini. Faris jadi berpikir kalau kakek memang sengaja. Untuk apa coba dia mempelajarinya? Bahkan sekarang ia tengah mempelajari berkas antik kakek yang bahkan mungkin saat itu Mama Adele belum lahir. Tulisan tangan yang hampir pudar itu terus ia perhatikan sedari tadi. Tadinya ia pikir dirinya akan langsung dikenalkan sebagai pewaris. Tapi, lihatlah kakek malah membuatnya menderita seperti ini. Rasanya Faris lebih baik mendapatkan tamparan ataupun tinju dari kakek. Atau kalau perlu kakek boleh menyuruh para pengawal yang sedang berjaga di luar ruangan itu untuk memberinya pelajaran. Menghukumnya seperti ini benar-benar membuatnya lebih merasa menderita. Kakek menggeleng. Jangan banyak alasan ya kamu. Kamu itu harus tahu sejarahnya perusahaan ini berdiri dengan jelas bagaimana. Biar kamu lebih mengerti lagi untuk meneruskan perusahaan kakek. Faris benar-benar pusing. Kenapa coba dia harus membaca berkas-berkas usang seperti ini? Sekarang ini zaman sudah canggih. Ayolah, kenapa kakek tidak menyuruh karyawannya untuk memindahkan isi berkas ini ke dalam file agar lebih enak dia melihat dan membacanya? Dan, dia pun bisa mempelajari berkas itu di mana saja tanpa harus terkurung di ruangan seperti ini. Berkas-berkas ini punya sejarah, Faris. Lalu kakek berdiri dan mengambil berkas lainnya di lemari besar itu. Kamu tahu ini siapa? Kakek meletakkan beberapa foto di hadapannya kemudian kembali duduk di kursi kerjanya. Mengambil foto tersebut Faris menatapnya dengan seksama. Ini foto kakek. Foto 2 orang pemuda yang terlihat sangat akrab. Mereka tersenyum begitu cerah dan sumringah. Lalu kakek terlihat mengenang. Kakek dan kakeknya Amira, ucapnya menghela nafas dengan tatapan nanar. Faris mendongak ke arah sang kakek. Kamu bahagia sekarang, kan Faris? Lagi-lagi kakek mendesah seolah ia juga memiliki perasaan yang tidak kalah menumpuk dari tumpukan berkas itu. Perusahaan ini kami rintis berdua kala itu. Faris diam menyimak. Tersenyum, kakek lalu menatap cucunya sumringah tipis. Lalu mendongak melihat langit-langit ruangan. Jadi, Faris perusahaan yang kamu teruskan ini bukan hanya hasil jerih payah kakek, campur tangan kakeknya Amira juga ada di dalam sini. Bahkan dulu dialah yang lebih banyak berkorban. Sayangnya kakeknya Amira pergi terlebih dahulu, bahkan di saat itu kalian berdua belum lahir. Entahlah kakek begitu bahagia ketika mengenang masa-masa dulu. Maminya Amira saja, yang tidak ingin untuk kakek ajak bekerja di sini. Katanya pekerjaan di perusahaan ini tidak cocok untuknya, kakek sangat ingat beberapa kali Mami Miska menolak untuk diajak bergabung di perusahaan dan lebih memilih untuk bekerja di bidang yang ia minati. Faris tentunya sangat sering mendengar cerita persahabat kakek dengan kakeknya Amira. Namun, hal itu selalu ia abaikan. Kali ini ia benar-benar menyimak segala hal yang diceritakan oleh kakeknya. Bagaimana persahabatan mereka, jalan dan perjuangan mereka untuk mengubah keadaan. Semuanya, malam itu Faris mendengarkannya dengan seksama, sampai-sampai ia melihat tetesan air mata tidak sengaja jatuh dari pelupuk mata itu.